Bab 421. Di sisi lain, wajah Zhao Sui semakin gelap hingga hampir menyerupai arang. Hingga saat itu ia belum melihat satupun jenius wilayah 1000 sungai muncul di area penjaga ilahi di Tian. Perasaan buruk di hatinya makin menguat karena keadaan itu terasa sangat tidak wajar. Dalam benaknya terlintas kemungkinan bahwa para jenius wilayahnya mungkin telah mencapai tahap terakhir. Namun ia segera menepis pikiran itu. Ia sangat memahami kekuatan para jenius 1000 sungai, bahkan yang terkuat pun hampir mustahil melewati tahap terakhir. Kecemasan pun semakin menekan hatinya. Han Xun dari Istana Iblis Nether juga menunjukkan raut mengerikan. Kondisi wilayahnya tidak berbeda jauh dengan 1000 sungai. Seiring waktu berjalan, jumlah peserta yang muncul di area penjaga ilahi di Tian semakin berkurang. Lu Xiu memanfaatkan keadaan itu untuk mengejek Zhao Sui, menyatakan bahwa para jenius 1000 sungai pasti telah mencapai tahap terakhir dan akan muncul di arena tingkat pertama. Zhao Sui yang sudah tertekan menjadi murka. Matanya memerah. Lu Xiu tertawa lepas, membuatnya semakin tersiksa. Dalam hati, Lu Xiu justru menduga para jenius 1000 sungai kemungkinan besar telah gugur di medan perang kuno timur oleh wilayah kuat lain. Ia bahkan merasa ingin berterima kasih kepada pihak yang melakukannya. Melihat Zhao Sui dalam keadaan demikian membuatnya amat puas, karena dahulu keadaan mereka berdua justru terbalik. Setengah jam berlalu sangat cepat. Di tribun, banyak tetua mulai gelisah. Dari berbagai wilayah super terdengar seruan keras. Wilayah Danau Phoenix, Lembah Yangquan, dan Gunung Berapi yang biasanya memiliki puluhan jenius, kini hanya menyisakan 2 atau 3 penjaga ilahi di Tian. Ini berarti sebagian besar jenius mereka telah gugur di medan perang kuno timur. Ada yang bersukacita karena wilayahnya melampaui harapan. Ada pula yang dipenuhi kecemasan dan amarah. Perhitungan menunjukkan jumlah penjaga ilahi di Tian yang muncul kali ini mencapai 820 orang, jauh lebih banyak dari generasi sebelumnya. Namun perhatian semua orang kini tertuju pada satu hal, berapa banyak yang mampu melewati tahap terakhir dan mencapai arena tingkat pertama untuk memperebutkan 4 penjaga ilahi langit. Semua tatapan tertuju ke arena di tingkat pertama. Ruang bergetar dan sosok pemuda berjubah merah darah muncul. Wajahnya pucat dan dingin. Ia adalah Zhang Sheng dari jurang pemakaman naga. Kehebohan langsung meledak karena ia bukan berasal dari 13 wilayah super, namun justru menjadi orang pertama yang mencapai tahap akhir. Tetua jurang pemakaman naga bersorak bangga, sementara para penonton terkejut melihat kekuatan jenius dari wilayah yang baru muncul itu. Di arena, Zhang Sheng menyapu pandangan ke sekeliling dan menyadari ia seorang diri. Wajahnya dipenuhi kegembiraan karena posisi penjaga ilahi langit timur seakan telah berada dalam genggamannya. Tak lama kemudian fluktuasi ruang kembali terjadi dan sosok kedua muncul. Ia adalah Qiu Changkong. Lu Xiu tertegun sesaat sebelum tubuhnya bergetar hebat oleh kegembiraan. Ia meraung bangga bahwa jenius pegunungan Kaisar Awan juga telah mencapai tahap terakhir. Keributan pun pecah karena banyak orang tak percaya wilayah terpencil itu memiliki jenius setingkat itu. Zhao Sui meraung tidak percaya. Ia pernah melihat Qiu Changkong dan sulit menerima kenyataan tersebut. Di arena, Qiu Changkong menyapu pandangan dan segera menatap Zhang Sheng dengan dengusan dingin. Kilatan niat membunuh terlintas di matanya karena ia datang lebih lambat. Zhang Sheng membalas dengan tatapan dingin tanpa mundur. Pada saat yang sama, di ruang rahasia tempat penilaian, Lu Ming terus melancarkan pukulan. Teknik tinju tingkat tinggi yang sebelumnya asing kini mengalir mulus dari tubuhnya. Setiap pukulan mengguncang ruang dengan dentuman berat hingga akhirnya ia berhenti dan menarik tinjunya kembali. Sosok lelaki tua muncul kembali dan menyatakan bahwa tahap tersebut telah dilalui. Namun masih ada satu tahap terakhir. Dengan lambaian tangan, dunia kembali berubah. Lu Ming muncul di pelataran lain. Di hadapannya berdiri sosok pria paruh baya bertombak yang tampak sama dengan lawan sebelumnya. Namun aura kali ini jauh lebih mengerikan, beberapa kali lipat lebih kuat. Sosok itu adalah manifestasi prajurit Raja Setengah Langkah. Perbedaan antara puncak alam leluhur bela diri dan Raja Setengah Langkah tampak hanya selangkah, tetapi sebenarnya jurangnya sangat besar. Seorang Raja Setengah Langkah biasa setidaknya melampaui 2 tingkat kekuatan puncak leluhur bela diri tingkat 9. Untuk melewati tahap ini, seseorang minimal harus berada di puncak tingkat ke-8 alam leluhur bela diri, sekaligus memiliki bakat tempur tingkat 4. Hanya sedikit yang mampu mencapainya. Sosok bertombak itu menyerang dengan raungan dahsyat. Tombaknya berubah menjadi naga kilat yang menyapu seluruh ruang dan menutup semua jalan mundur Lu Ming. Tanpa membuang waktu,
Luming langsung mengerahkan jurus 9 naga menapaki langit. 9 kekuatan naga raksasa meledak dari tubuhnya dan menghantam ke depan, menandai awal benturan puncak pada tahap terakhir. Bab 422. Ledakan kekuatan dahsyat mengguncang ruang, seolah mampu menghancurkan segala sesuatu. Pancaran tombak menjadi yang pertama hancur di bawah hantaman kekuatan tersebut. Dentuman besar menggema saat cahaya tombak meledak berkeping-keping, diikuti gelombang energi turbulen yang menyapu ke depan. Tubuh pria parubaya itu retak dan runtuh, berubah menjadi debu di bawah serangan 9 naga yang menapak langit. Sosok raja setengah langkah itu tumbang hanya dalam satu gerakan. Lebih dari setengah tahun sebelumnya, raja setengah langkah masih merupakan sosok tak tergoyahkan bagi Luming. Di Kekaisaran Matahari Teri, ia dipandang sebagai penguasa mutlak yang tak terjangkau. Kini, dalam waktu yang tak sampai 1 tahun, Luming mampu menewaskan raja setengah langkah dalam satu jurus. Kemajuan kekuatannya melesat jauh melampaui akal sehat. Energi sisa lawan menghilang, dan pelataran mulai bersinar. Sebuah pusaran hitam terbentuk di tengah ruang. Luming melangkah masuk tanpa ragu. Kesadaran kembali stabil ketika ia mendapati dirinya berdiri di arena pertarungan. Beberapa arah tertutup tirai cahaya, sementara sisi timur terbuka ke tribun berbentuk kipas yang dipenuhi penonton. Di tribun, Lucio menatap arena dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar dan napasnya berat. Ia hampir tak mampu menahan kegembiraan ketika menyadari bahwa seorang lagi jenius pegunungan Kaisar Awan telah melewati tahap terakhir. Para tetua di sekitarnya awalnya tidak percaya, karena hampir mustahil wilayah kecil memiliki 2 peserta yang mencapai tahap akhir. Dalam banyak wilayah super sekalipun, seringkali hanya 1 orang yang mampu melewati tahap terakhir, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Namun Zhao Sui memahami kebenaran itu. Ia pernah melihat Luming sebelumnya dan tahu pasti asal-usulnya. Kenyataan bahwa pegunungan Kaisar Awan memiliki 2 orang yang mencapai tahap akhir, sementara wilayah 1000 sungai hampir tak memiliki wakil tersisa, membuatnya terguncang hebat. Ia hanya mampu menahan amarah dan keputusasaan yang membakar dadanya. Di area penjaga ilahi di Tian cadangan, Jiang Hongwen dan Shangguan Yunyan terpaku menatap arena. Mereka menyadari bahwa sosok di arena adalah Luming. Ketidakpercayaan bercampur penyesalan memenuhi hati Jiang Hongwen ketika menyadari betapa keliru penilaiannya sebelumnya. Ia teringat bagaimana ia pernah menyarankan Luming menghindari Qiu Changkong. Kini jelas bahwa Luming telah mencapai tingkat yang hampir setara, bahkan mungkin melampaui. Di sisi lain, Jian Fengyun hanya tersenyum tenang. Ia sama sekali tidak terkejut dengan keberhasilan Luming. Di arena, Luming menyapu pandangan dan menilai keadaan. Ia melihat sudah ada 7 hingga 8 sosok di pelataran. Tatapan dingin penuh niat membunuh tiba-tiba tertuju padanya. Zhang Sheng menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan karena Luming ternyata masih hidup dan bahkan mencapai tahap akhir. Luming membalas dengan senyum tipis yang tenang, memancing kemarahan lebih besar dari lawannya. Aura pembunuhan Zhang Sheng menguat, namun sebelum ketegangan memuncak, tatapan lain yang lebih tajam tertuju pada Luming. Qiu Changkong berdiri di sisi lain arena, dengan niat membunuh yang sama pekatnya. Kemunculan Qiu Changkong di tahap akhir sempat mengejutkan Luming. Ia segera menyadari bahwa kemajuan pesat itu pasti berkaitan dengan gurunya. Dendam lama di antara mereka kini bertemu di titik akhir tanpa jalan mundur. Keduanya saling berhadapan, aura membara saling bertabrakan. Niat membunuh memadati udara bahkan sebelum pertempuran dimulai. Pada saat ketegangan mencapai puncak, suara agung menggema dari langit dan menghentikan segala gerakan. Sosok pria parubaya bertubuh kekar muncul di kehampaan. Tubuhnya memancarkan panas yang menyala seperti matahari, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Tekanan tak terbatas menyelimuti seluruh arena. Semua peserta merasakan kekuatan yang jauh melampaui mereka. Sosok itu jelas seorang raja sejati, bahkan termasuk kuat di antara para raja. Kehadirannya menandai bahwa panggung telah dibersihkan, dan pertempuran terakhir para jenius akan segera dimulai. Bab 423. Seorang pria bertubuh kekar melayang di langit dan diakui sebagai pelindung istana api dari istana ilahi surga Empyrean. Pengakuan itu mengguncang seluruh hadirin, karena para pelindung istana ilahi surga Empyrean dikenal sebagai sosok yang mampu mengguncang langit dan bumi, serta merupakan tokoh besar di wilayah timur Tianchuan. Istana Ilahi Kaisar yang dimaksud hanyalah cabang timur dari wilayah mistik surgawi, namun tetap memiliki otoritas mutlak atas seleksi ini. Di arena pertempuran, Zhang Sheng dan Qiu Changkong menarik kembali aura mereka, diikuti Luming yang mencibir sebelum menahan kekuatannya.
ruang di arena kembali bergetar dan seorang pemuda berpedang muncul. Ia adalah Xuan Feng dari kota Tandus kuno yang ternyata masih hidup setelah peristiwa di Gua Naga bawah tanah. Dengan kekuatan tempurnya, wajar bila ia mampu mencapai tahap akhir. Tatapannya tajam mengarah pada Zhang Sheng dan aura pedangnya beriak kuat, namun ia segera menahan diri setelah melihat pelindung istana ilahi surga Empyrean di langit. Satu demi satu peserta muncul di arena hingga jumlahnya melebihi selusin. Setelah setengah jam berlalu tanpa tambahan peserta, pelindung istana ilahi surga Empyrean mengumumkan berakhirnya tahap penilaian. Ketiadaan banyak jenius dari berbagai wilayah besar memicu kegemparan para tetua yang memimpin tim, namun pelindung itu menegaskan bahwa mereka yang tidak muncul berarti telah gugur karena kurang bakat atau keberuntungan. Seleksi berlanjut ke pertempuran terakhir untuk menentukan penjaga ilahi langit timur. Setiap peserta sebelumnya telah diteleportasi ke 4 arah di medan perang kuno Nether Timur, dan kelompok ini berasal dari arah timur. Karena itu, yang terkuat di antara mereka akan menjadi penjaga ilahi langit timur. Salah satu dari 4 penjaga ilahi langit yang mewakili 4 pakar terkuat angkatan ini dan berhak atas hadiah besar. Dalam pertempuran ini, hanya peringkat pertama yang memiliki arti. Sebanyak 17 jenius berdiri di arena, masing-masing penuh keyakinan sebagai yang terkuat. Tie Guangzong dari Puncak Besi, Ao Feixuan dari wilayah Danau Giok, Zhang Sheng, Qiu Changkong, Lu Ming, dan lainnya memancarkan hasrat bertarung yang kuat. Ketegangan meningkat ketika kesombongan dan ejekan di antara mereka memicu niat membunuh yang memuncak, namun dihentikan oleh pelindung yang memerintahkan persiapan undian. 17 keping token giok dibagikan kepada para peserta untuk diukir dengan identitas masing-masing. Setelah dikumpulkan kembali, pelindung membacakan nama-nama yang lolos tahap akhir. Daftar itu mencakup Zhang Sheng dari Kolam Pemakaman Naga, Qiu Changkong dari Pegunungan Kaisar Awan, Tie Guangzong dari Puncak Besi, Lu Ming dari Pegunungan Kaisar Awan, Ao Feixuan dari wilayah Danau Giok, dan peserta lainnya hingga genap 17 orang. Pengumuman itu mengejutkan para penonton karena Pegunungan Kaisar Awan yang terpencil justru meloloskan 2 peserta sekaligus. Para tetua dan pemimpin wilayah lain tertegun, menyadari bahwa dugaan sebelumnya tentang kebangkitan wilayah kecil itu ternyata benar. Lu Xiu yang memimpin tim Pegunungan Kaisar Awan diliputi kegembiraan luar biasa karena wilayahnya melahirkan 2 jenius yang menembus tahap akhir, menjanjikan ganjaran besar bagi wilayah tersebut. Sikap para pemimpin wilayah lain pun berubah menjadi penuh hormat dan keinginan menjalin hubungan baik dengannya. Sementara kebanggaan Pegunungan Kaisar Awan mencapai puncaknya menjelang dimulainya pertempuran penentuan penjaga ilahi langit timur. Bab 424. Lu Qiu tidak mampu menahan tawa yang meluap dari dalam dirinya. Kenyamanan yang ia rasakan melampaui segala pengalaman sebelumnya. Dahulu ia hanyalah ketua tim dari Pegunungan Kaisar Awan yang lemah, sering berada di posisi terbawah dan menjadi sasaran ejekan. Wilayahnya tidak pernah melahirkan seorang pun pengawal ilahi langit kaisar pada turnamen sebelumnya, sehingga kedudukannya semakin dipandang rendah. Ia pernah membayangkan Pegunungan Kaisar Awan akan menghasilkan jenius tak tertandingi yang menggetarkan dunia dan mengangkat martabatnya, namun ia sadar angan itu hampir mustahil. Kini semua telah menjadi kenyataan dan orang-orang yang dulu meremehkannya justru berlomba menjalin hubungan baik dengannya. Pandangan Lu Xiu tertuju pada 2 pemuda di arena, Lu Ming dan Qiu Changkong. Ia mengetahui Qiu Changkong memiliki latar belakang kuat di Istana Dewa Langit Kaisar, sehingga pencapaiannya masih dapat dimengerti. Namun Lu Ming benar-benar berdiri sendiri tanpa dukungan apapun, dan mencapai tahap ini semata dengan usahanya sendiri, membuat Lu Xiu semakin mengaguminya. Di tribun penonton, perbincangan pun berpusat pada kedua nama dari Pegunungan Kaisar Awan yang mengejutkan semua pihak. Di arena, para jenius lain memandang Lu Ming dan Qiu Changkong dengan keterkejutan. Qiu Changkong menampakkan kesombongan yang tidak disembunyikan, sementara Lu Ming tetap tenang. Pelindung paruh baya kemudian menenangkan seluruh tempat dan mengumumkan aturan duel. Pertarungan dilakukan 1 lawan 1 melalui undian, pemenang melaju dan yang kalah tereliminasi hingga tersisa yang terkuat. Selama pertempuran, peserta dilarang mengonsumsi pil atau menggunakan hewan perang, namun bebas menggunakan metode lain selama tidak membunuh lawan. Bagi Lu Ming, aturan larangan membunuh terasa disayangkan karena lawan seperti Qiu Changkong berpeluang selamat jika bertemu dengannya. Zhang Sheng menanggapinya dengan niat melumpuhkan, sementara Lu Ming menanggapinya dengan sikap meremehkan. Ketegangan di antara para jenius semakin tajam menjelang pengundian. Pelindung membagikan 17 lempeng giok yang telah diukir angka 1 hingga 16, dengan 1 keping kosong. Peserta yang mendapat angka 1 akan melawan 16,
2-15, dan seterusnya. Sementara keping kosong berarti langsung lolos ke putaran berikutnya. Satu persatu peserta mengambil lempeng mereka. Luming mengalirkan energi sejati ke lempeng miliknya dan mendapati bahwa keping itu kosong, memberinya jalan bebas pada putaran pertama. Penonton menilai keberuntungan itu baik, namun tetap menekankan bahwa kekuatanlah penentu akhir. Setelah semua nomor diumumkan dan keping kosong terbukti milik Luming, pertarungan pertama dimulai antara Zhang Sheng bernomor 16 dan Yu Changfei bernomor 1, jenius terkuat dari dataran Yukshu di wilayah super. Suasana arena dipenuhi ketegangan bahkan sebelum benturan pertama. Kedua sosok segera melepaskan aura kuat dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Cahaya merah darah dan hijau giok meledak di arena saat teknik cakar naga darah bertabrakan dengan telapak pemotong giok. Dalam satu benturan saja, Yu Changfei terpukul mundur bagaikan peluru dan memuntahkan darah. Penonton tercengang karena pakar puncak tingkat ke-8 alam leluhur bela diri yang telah melalui 4 pertempuran itu ternyata tidak mampu menahan satu serangan Zhang Sheng. Tanpa memberi kesempatan, Zhang Sheng bergerak seperti bayangan dan muncul di atas lawannya. Serangan balasan Yu Changfei yang melesat bertubi-tubi dihancurkan oleh cakar Zhang Sheng. Lalu lehernya dicekik dan tubuhnya ditekan keras ke tanah, menandai keunggulan mutlak Zhang Sheng pada duel pembuka. Bab 425. Tubuh Yu Changfei menghantam keras arena hingga lantai bergetar dan darah menyembur dari mulutnya. Zhang Sheng mencibir dengan kejam lalu menendang kepala lawannya. Tubuh Yu Changfei terpental keluar arena seperti karung robek dan jatuh tak sadarkan diri. Seorang tetua dari dataran Yukshu bangkit dengan amarah, menuduh tindakan itu melanggar aturan. Namun pelindung Parubaya menegaskan bahwa selama tidak mati, maka tidak dianggap pelanggaran. Tetua itu hanya dapat duduk kembali dengan wajah pucat, sementara kesombongan Zhang Sheng semakin menjadi. Penonton membicarakan kekuatan Zhang Sheng yang kini menembus tingkat ke-9 alam leluhur bela diri, bahkan tampak belum mengerahkan seluruh kemampuan. Para jenius lain di tepi arena memandangnya dengan kewaspadaan, karena tekanan yang ia pancarkan jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Luming menyadari bahwa peningkatan itu kemungkinan berkaitan dengan darah Bu Feifan dan para jenius lain yang pernah ia serap. Dahulu kekuatan Zhang Sheng setara dengan Huang Qixuan dan Bu Feifan, namun kini ia melampaui Yu Changfei dengan mudah. Setelah kemenangan Zhang Sheng diumumkan, duel berikutnya berlangsung antara dua jenius wilayah super yang sama-sama berada pada tahap awal tingkat ke-9. Pertarungan berlangsung sengit lebih dari 200 jurus sebelum salah satu menang tipis. Kemudian giliran Qiu Changkong menghadapi Ti Guangzong dari puncak besi, pria raksasa dengan tubuh seperti baja dan kekuatan liar. Ti Guangzong melangkah maju seperti binatang buas. Aura tahap awal tingkat ke-9 alam leluhur bela diri meledak saat tinju besinya menghantam. Qiu Changkong membalas dengan pedang petir merah yang menyala, dan dalam satu benturan saja Ti Guangzong terpukul mundur 9 langkah, setiap pijakan mengguncang arena. Keunggulan langsung berpihak pada Qiu Changkong, mengejutkan seluruh penonton. Ti Guangzong meraung dan melepaskan garis keturunannya. Seekor buaya iblis berzirah raksasa muncul di atasnya, dikelilingi 6 cakra perak, lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Sosoknya membesar dan auranya melonjak drastis. Namun Qiu Changkong juga membangkitkan garis keturunannya. Sebuah bola petir merah menyala muncul di atas kepalanya, menggelegak dengan kekuatan mengerikan. Inilah garis keturunan api merah guntur gelap, jenis petir tingkat tinggi dengan 6 cakra perak yang menandakan tingkat raja kelas 6. Aura Qiu Changkong melonjak tajam, seluruh tubuhnya diselimuti petir merah. Tebasan pedang petir pemusnah dunia melesat menembus kehampaan. Ti Guangzong yang telah berubah menjadi raksasa baja menerjang langsung, namun benturan berikutnya justru melemparkan tubuhnya jauh. Kilat merah menyelimuti tubuhnya yang berdarah saat ia jatuh tak berdaya. Kekalahan total terjadi tanpa perlawanan berarti. Penonton tercengang melihat pemuda pegunungan Kaisar Awan mengalahkan jenius wilayah super dengan mutlak. Lu Xiu di tribun gemetar kegirangan karena dua wakil wilayahnya telah lolos ke putaran kedua. Di tepi arena, mata Zhang Sheng dipenuhi niat membunuh saat menatap Qiu Changkong dengan kewaspadaan baru. Luming mengamati dengan saksama dan merasakan bahwa kekuatan Qiu Changkong tidak sekadar kuat, melainkan telah mengandung jejak niat yang biasanya hanya dikuasai raja setengah langkah. Hal itu menunjukkan pertemuan besar yang dialami Qiu Changkong selama masa terakhir. Semangat bertarung Luming pun bangkit semakin tinggi. Kemenangan Qiu Changkong diumumkan, dan ia kembali ke sisi arena dengan tenang, sementara ketegangan menuju duel-duel berikutnya terus meningkat. Bab 426.
Pelindung Parubaya mengumumkan duel berikutnya antara nomor 4 dan nomor 13. Dua jenius kembali maju dan langsung bertarung sengit. Salah satu telah mencapai tahap awal alam leluhur bela diri tingkat 9, sedangkan lawannya masih di puncak tingkat ke-8, sehingga kemenangan pun jatuh dengan mutlak kepada pihak yang berkultivasi lebih tinggi. Pertarungan demi pertarungan berlanjut, menampilkan berbagai jenius dengan tingkat kultivasi menakjubkan, bahkan ada yang mencapai tahap tengah hingga akhir tingkat ke-9. Xuanfeng juga tampil dan menunjukkan peningkatan pesat setelah lama tak terlihat. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-9 dan ia melaju ke babak kedua dengan keunggulan mutlak. 2 jam berlalu dan 8 duel selesai. 8 pemenang bersama Lu Ming yang mendapat kartu bebas membentuk 9 peserta babak kedua. Pelindung mengumpulkan kembali token giok dan menghapus seluruh jejak di dalamnya dengan ki sejati untuk mencegah manipulasi. 9 token baru bernomor 1 hingga 8 serta 10 kembali diundi dengan aturan sama seperti sebelumnya. Zhang Sheng kembali mengambil terlebih dahulu, diikuti Lu Ming, Qiu Changkong, Xuanfeng dan peserta lain. Semua mata tertuju pada hasil undian, karena kartu bebas berarti keuntungan besar. Lu Ming memandang tokennya dan kembali tertegun. Ia sekali lagi mendapatkan kartu kosong. Keberuntungan beruntun itu membuatnya hampir tak percaya. Ia bahkan merasa enggan mendapatkannya karena ingin segera bertemu Qiu Changkong di arena. Nomor-nomor dilaporkan satu persatu, hingga tersisa 2 orang terakhir, Lu Ming dan seorang pemuda gemuk bermata besar. Pemuda gemuk itu membuka tokennya dan menyatakan nomor 8, membuat seluruh perhatian beralih pada Lu Ming. Saat Lu Ming membuka token kosongnya, kerumunan pun gempar karena ia 2 kali berturut-turut langsung melaju tanpa bertarung. Para tetua dan penonton memandang Lu Xiu dengan iri karena wakil pegunungan Kaisar Awan itu melangkah sangat jauh berkat keberuntungan. Bahkan pelindung pun menatap Lu Ming dengan heran, sementara Lu Ming hanya tersenyum pahit. Undian selesai dan duel dimulai antara nomor 1 dan 8, yakni Xuanfeng melawan pemuda gemuk bermata besar. Di tepi arena, Qiu Changkong melewati Lu Ming sambil meremehkan keberuntungannya dan menyatakan bahwa tanpa kekuatan, kejatuhan akan lebih menyakitkan. Lu Ming menanggapinya tenang dan menyindir bahwa justru keberuntungan itulah yang membuat Qiu Changkong dapat bertahan lebih lama sebelum dihancurkan. Ketegangan di antara keduanya semakin menebal. Di arena, Xuanfeng melepaskan teknik pedang elemen yang tajam membelah udara, sementara pemuda gemuk bermata besar berubah seperti patung dewa berserker raksasa dan menerobos serangan pedang. Pertarungan berlangsung puluhan jurus sebelum keunggulan kultivasi Xuanfeng yang lebih tinggi memastikan kemenangan. Ia melaju ke babak ketiga, menegaskan reputasi jenius kota tandus kuno di wilayah timur Tianshuan. Duel berikutnya menampilkan Qiu Changkong melawan jenius tahap tengah tingkat ke-9. Meski kultivasinya lebih rendah, Qiu Changkong tetap menghancurkan lawannya dengan kekuatan petir merah yang mengandung jejak kehendak. Para ahli di tribun segera menyadari bahwa ia telah menyentuh kehendak petir, tanda bakat luar biasa yang menempatkannya di ambang raja setengah langkah. Banyak yang menilai ia kandidat terkuat penjaga ilahi langit timur. Qiu Changkong kembali ke tepi arena dengan kesombongan, mencoba menekan mental Lu Ming dengan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Lu Ming hanya menanggapinya dengan sikap acuh, membuat Qiu Changkong justru semakin tertekan. Pertarungan berikutnya menjadi milik Zhang Sheng. Lawannya yang berada di tahap tengah tingkat ke-9 pun tak mampu menandingi kekejamannya. Dalam beberapa gerakan saja, Zhang Sheng telah membuat lawannya muntah darah dan hampir pingsan sebelum menyerah. Dominasi mutlak Zhang Sheng dan Qiu Changkong semakin menegaskan bahwa bentrokan di antara para jenius teratas semakin mendekati puncaknya, sementara Lu Ming menunggu saatnya turun tangan di babak berikutnya. Bab 427. Zhang Sheng berjalan ke tepi arena dengan tangan di belakang punggung dan sikap angkuh. Tatapannya penuh niat membunuh saat mengarah pada Qiu Changkong. Sementara Lu Ming sepenuhnya diabaikan karena dianggap hanya mengandalkan keberuntungan. Pertarungan terakhir babak itu berlangsung singkat. Seorang jenius tahap akhir alam leluhur bela diri tingkat 9 dengan mudah mengalahkan lawannya yang baru tahap awal. Pemenang itu bernama Song Yan, jenius wilayah super dengan sikap dingin. Dengan demikian 5 orang yang lolos ke babak ketiga adalah Zhang Sheng, Qiu Changkong, Xuanfeng, Song Yan, dan Lu Ming. Namun Lu Ming tetap tidak diperhitungkan karena belum bertarung satu kali pun. Kebanyakan penonton menilai perebutan gelar penjaga ilahi langit timur akan terjadi di antara Zhang Sheng dan Qiu Changkong. Undian terakhir pun dilakukan dengan aturan 4 nomor dan 1 kartu bebas. Token kembali disucikan dari aura dan digantung di udara.
Zhang Sheng, Qiu Changkong, Song Yan, dan Xuan Feng masing-masing mengambil token, sementara Lu Ming menerima yang terakhir. Penonton berspekulasi bahwa mustahil Lu Ming mendapat kartu bebas lagi. Bahkan ada yang bersumpah akan berlari telanjang bila itu terjadi. Saat token dibuka satu persatu, Zhang Sheng mendapat nomor 1, Qiu Changkong nomor 2, Song Yan nomor 4, dan Xuan Feng nomor 3. Keheningan menyelimuti seluruh arena. Semua mata tertuju pada Lu Ming. Ketika ia membuka tokennya, 2 huruf Bai kembali terlihat jelas. Ia untuk ketiga kalinya berturut-turut mendapat kartu bebas dan langsung masuk 3 besar tanpa bertarung. Kerumunan meledak dalam kegemparan. Banyak yang menjerit tak percaya dan menyebutnya keberuntungan melampaui nalar. Sumpah telanjang yang tadi diucapkan pun dihindari dengan pura-pura tuli oleh orang yang bersangkutan. Para tetua dan jenius lain hanya bisa terpaku, bahkan pelindung parubaya pun kehabisan kata-kata. Di tengah kekacauan itu, Lu Ming justru berseru bahwa ini tidak adil. Seluruh arena langsung sunyi. Semua orang menatapnya dengan wajah tak percaya. Ia yang 3 kali berturut-turut mendapat kartu bebas justru menyatakan keberatan. Bahkan Zhang Sheng dan Qiu Changkong pun terpaku. Lu Ming menyatakan bahwa yang lain dapat bertarung dan memiliki lawan, sedangkan dirinya hanya menonton setiap ronde, sehingga terasa membosankan dan tidak adil. Kerumunan pun semakin ricuh karena merasa ia memanfaatkan keberuntungan sambil berpura-pura dirugikan. Lu Ming bahkan mengusulkan bertukar lawan dengan Xuan Feng agar bisa bertarung melawan Qiu Changkong. Namun pelindung menolak tegas karena aturan Istana Ilahi Surga Empirin tidak dapat diubah. Kartu bebas berarti langsung melaju. Lu Ming akhirnya menghela napas pasrah dan duduk santai di kursi yang ia ambil sendiri di tepi arena, menatap kosong ke tengah gelanggang dengan wajah enggan. Sikapnya membuat banyak orang ingin menghajarnya karena terlalu menyebalkan. Setelah ketenangan dipulihkan, pelindung mengumumkan duel semifinal antara Zhang Sheng nomor 1 melawan Song Yan nomor 4. Qiu Changkong dan Xuan Feng menyingkir ke tepi, menyisakan Zhang Sheng dan Song Yan di tengah arena. Zhang Sheng memandang rendah dan menyuruh Song Yan menyerah. Namun Song Yan tetap yakin dan menyatakan tekad merebut posisi penjaga ilahi langit timur. Zhang Sheng menertawakan ambisi itu dan menyatakan akan memperlihatkan jurang perbedaan kekuatan mereka. Aura mengerikan segera meledak dari tubuh Zhang Sheng, menandai dimulainya bentrokan sengit antara 2 jenius puncak babak akhir. Bab 428. Aura kematian meledak dahsyat dari tubuh Zhang Sheng. Ki sejati yang pekat melonjak seperti asap yang menembus langit, mengalir padat seperti cairan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tekanan kekuatan itu membuat banyak penonton bergidik. Ia ternyata telah mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 9, tingkat yang hampir tak tertandingi di antara generasi muda. Kekuatan yang ia sembunyikan sebelumnya kini terungkap sepenuhnya, mengejutkan seluruh arena. Song Yan segera menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Ia memanggil garis keturunannya dan di atas kepalanya muncul 18 pedang raksasa berukir pegunungan luas, masing-masing berputar dalam 6 lingkar meridian. Garis keturunan istimewa itu memancarkan tekanan agung yang menggetarkan ruang. Namun Zhang Sheng menanggapi dengan mengeluarkan garis keturunan naga darah, seekor naga banjir merah raksasa yang meraung di langit, membawa aura kehancuran yang lebih ganas. Kedua garis keturunan sama-sama berada pada tingkat raja kelas 6, tetapi kekuatan Zhang Sheng jelas lebih dominan. Song Yan menyerang lebih dahulu dengan tebasan pedang raksasa yang memanjang ratusan meter, cahaya pedang jernih dan terang menebas lurus ke arah Zhang Sheng. Serangan itu cukup untuk membelah gunung, namun Zhang Sheng hanya melompat dan meraih cahaya pedang itu dengan cakar naga darahnya. Dengan satu kepalan, cahaya pedang itu hancur berkeping seperti kaca. Ia lalu menerjang ke depan dengan kecepatan kilat, muncul tepat di hadapan Song Yan. Song Yan terkejut dan segera mengerahkan teknik pertahanan, memunculkan 2 gunung ki luas yang satu melindungi tubuhnya dan satu lagi menekan Zhang Sheng. Namun jari Zhang Sheng yang bersinar hitam pekat menembus kedua gunung itu seolah balon rapuh. Kekuatan jari itu terus melaju dan menghantam Song Yan. Ia terpental jauh seperti peluru, darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya membentur arena. Keunggulan Zhang Sheng menjadi mutlak. Serangannya beruntun bagai badai tanpa celah. Satu telapak naga melahap berikutnya menghantam Song Yan, hingga ia terseret ratusan meter di lantai arena, meninggalkan jejak darah panjang. Menyadari perbedaan yang tak terjembatani, Song Yan segera menyerah. Ia telah kalah dalam kultivasi maupun kemampuan bertarung melampaui tingkat. Zhang Sheng berdiri dengan sikap meremehkan, menatap lawannya yang mundur dengan hinaan dingin. Kemenangan telak itu mengguncang seluruh penonton.
Banyak yang menyadari bahwa kekuatan Zhang Sheng telah melampaui jenius 4 pertempuran, batas yang biasanya menjadi puncak generasi muda wilayah super. Ia kini berada di tingkat yang lebih tinggi, jenius langka yang sangat jarang muncul. Tatapan Qiu Changkong pun menjadi serius saat menyadari ancaman sejati di hadapannya. Pertarungan berikutnya mempertemukan Qiu Changkong dan Xuan Feng. Keduanya muncul di tengah arena dengan pedang di punggung, aura tajam saling menekan. Qiu Changkong memandang lawannya dengan keyakinan mutlak, menilai pertarungan itu tak perlu berlangsung lama. Xuan Feng menjawab dengan ketajaman niat bertarung, memanggil pedang perangnya dan memancarkan kekuatan logam yang keras. Dua cahaya pedang meledak dan bertabrakan di udara. Qiu Changkong telah memahami kekuatan petir hingga menyentuh secuil kehendak, sedangkan Xuan Feng menguasai kekuatan logam. Tebasan demi tebasan terjadi dalam kecepatan tinggi, keduanya saling bentur puluhan kali dalam sekejap. Namun perbedaan tingkat pemahaman segera terlihat. Qiu Changkong melesat dengan satu serangan petir yang menembus pertahanan, dan tubuh Xuan Feng terpental ke tepi arena. Di dadanya terbuka luka sayatan dalam hingga tulang terlihat, tetapi tidak ada darah yang mengalir karena area luka dipenuhi kekuatan petir yang menguapkan darah seketika. Xuan Feng menyadari bahwa jika itu pertarungan hidup mati, ia telah tewas. Ia pun mengakui kekalahan. Perbedaan antara pemahaman kekuatan biasa dan secuil kehendak ternyata terlalu jauh untuk dikejar. Dengan kekalahan Xuan Feng, dua kandidat terkuat pun jelas, Zhang Sheng dan Qiu Changkong. Penonton memandang Lu Ming sebagai pihak ketiga yang hanya terbawa keberuntungan, meski faktanya ia juga mencapai 3 besar. Para tetua wilayah pegunungan Kaisar Awan berseri karena dua wakil mereka berada di 3 teratas, sesuatu yang jarang terjadi bahkan di wilayah super. Sementara itu, pihak lain hanya bisa iri dan tak percaya bahwa 3 besar tidak berasal dari wilayah super manapun. Pelindung Parubaya akhirnya mengumumkan bahwa 3 teratas telah ditentukan, yaitu Zhang Sheng, Qiu Changkong, dan Lu Ming. Ketiganya akan saling bertarung secara bergiliran. Pemenang akhir dari pertarungan 3 arah itu akan dinobatkan sebagai penjaga ilahi langit timur, gelar tertinggi bagi generasi muda di wilayah tersebut. Arena pun dipenuhi ketegangan menjelang bentrokan puncak di antara 3 jenius muda terkuat. Bab 429. Di sisi arena pertarungan, Lu Ming perlahan berdiri dengan sikap santai seolah baru saja bangun dari tidur. Ia berjalan menuju tengah arena dan berdiri membentuk segitiga bersama Qiu Changkong dan Zhang Sheng. Sikapnya yang tenang setelah menyaksikan pertarungan singkat sebelumnya membuat banyak jenius muda yang tersingkir merasa kesal. Mereka menganggap Lu Ming hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tahap ini dan merasa peringkat mereka seharusnya berada di atasnya. Suara cemoohan itu terdengar jelas di seluruh arena, namun Lu Ming hanya tersenyum tipis tanpa memedulikannya. Tatapan dingin muncul di mata Zhang Sheng. Ia memandang Lu Ming sebagai penghalang yang harus disingkirkan lebih dulu. Aura kematian yang kuat langsung menekan ke arah Lu Ming. Namun Qiu Changkong segera memotong tekanan itu dengan energi pedangnya dan menyatakan bahwa Lu Ming adalah lawannya. Ia berniat menuntaskan dendam pribadi lebih dahulu sebelum menghadapi Zhang Sheng. Zhang Sheng menolak, menyatakan bahwa ia juga memiliki urusan dengan Lu Ming dan dapat mengalahkannya dalam 2 gerakan saja. Keduanya saling bersikeras, memperebutkan giliran untuk menghancurkan Lu Ming, seolah ia hanyalah mangsa yang tak berdaya. Para penonton menghela napas, meyakini bahwa Lu Ming berada dalam situasi putus asa karena 2 jenius terkuat sama-sama mengincarnya. Banyak yang memperkirakan ia akan segera menyerah demi menghindari kehancuran. Di area para pengawal cadangan, Jian Fengyun dan yang lain juga khawatir. Mereka memahami sifat Lu Ming yang keras kepala dan menduga ia tidak akan mundur, namun tak seorang pun membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah arena, aura Qiu Changkong dan Zhang Sheng saling bertabrakan saat perdebatan mereka memanas. Keduanya masih memperebutkan hak untuk menjatuhkan Lu Ming terlebih dahulu. Pada saat itulah suara Lu Ming terdengar tenang namun mengguncang seluruh arena. Ia menyatakan bahwa mereka terlalu banyak bicara dan memerintahkan keduanya menyerangnya bersama-sama karena ia tidak ingin membuang waktu melawan satu persatu. Keheningan membeku sejenak sebelum ledakan kegemparan menyapu seluruh arena. Para penonton terperanjat, tak percaya bahwa Lu Ming menantang 2 jenius terkuat sekaligus. Banyak yang mengira ia sengaja mencari sensasi dengan memanfaatkan aturan bahwa pertarungan tidak boleh merenggut nyawa. Mereka menduga ia hanya ingin meraih ketenaran meski harus dipukuli hingga babak belur. Namun bagi yang mengenalnya, pernyataan itu terasa seperti kegilaan yang sama sekali di luar dugaan. Di sisi tetua, bahkan Lu Xiu dan Jian Fengyun tercengang.
Mereka telah memperkirakan Lu Ming akan bertarung habis-habisan melawan salah satu lawan, tetapi tidak pernah membayangkan ia menantang keduanya sekaligus. Pelindung Parubaya di langit juga menunjukkan keterkejutan, menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu yang besar. Sementara itu Qiu Changkong dan Zhang Sheng sendiri sempat terpaku, tidak yakin mereka mendengar dengan benar. Setelah Lu Ming mengulang pernyataannya dengan jelas, kemarahan Qiu Changkong meledak. Ia menganggap Lu Ming hanya berpura-pura berani karena tahu nyawanya tidak akan diambil. Ia bersumpah akan menghancurkan seluruh tulang Lu Ming agar kesombongan itu hancur. Zhang Sheng pun setuju untuk bekerja sama terlebih dahulu, berniat melumpuhkan Lu Ming sebelum mereka bertarung menentukan pemenang sejati. Pelindung Parubaya mengizinkan karena aturan tidak melarang satu orang menantang dua lawan sekaligus. Kesepakatan pun tercapai. Qiu Changkong dan Zhang Sheng bersiap menyerang dari dua sisi untuk menjatuhkan Lu Ming secepat mungkin. Namun sebelum mereka bergerak, Lu Ming sudah lebih dahulu melangkah. Ia melancarkan teknik 9 naga menginjak surga dengan satu langkah yang mengguncang ruang. Tekanan dahsyat turun langsung ke arah Qiu Changkong, jauh melampaui perkiraan siapapun. Qiu Changkong terkejut karena tidak menyangka serangan itu begitu cepat dan kuat. Ia segera meledakkan kekuatan petir di seluruh tubuhnya, membentuk bola petir sebagai pertahanan di depannya. Pertarungan 3 jenius terkuat pun akhirnya meledak, membuka babak penentuan yang menentukan siapa penguasa generasi muda wilayah tersebut. Bab 430. Zhang Sheng segera bereaksi saat melihat langkah Lu Ming menekan ke arah Qiu Changkong. Ia meluncurkan cakar naga dara yang bercahaya merah, mencoba menahan kekuatan langkah 9 naga menginjak surga. Namun karena serangan itu dilepaskan tergesa-gesa, kekuatannya tidak sepenuhnya mampu menahan tekanan yang turun dari atas. Kaki Lu Ming tetap melaju tanpa terhentikan. Langkah itu menghancurkan bola petir pelindung Qiu Changkong dan menghantam wajahnya. Tubuh Qiu Changkong terpental dan berguling di arena sebelum akhirnya berdiri dengan wajah bengkak dan jejak telapak kaki jelas tercetak di pipinya. Pemandangan itu membuat seluruh penonton tercengang. Bukan hanya karena serangan tanpa peringatan, tetapi karena Lu Ming benar-benar mampu menendang Qiu Changkong di hadapan Zhang Sheng. Amarah Qiu Changkong meledak. Ia merasa dipermalukan dan bersumpah akan membunuh Lu Ming. Kekuatan petir dalam dirinya meledak tanpa ditahan dan ia mengayunkan pedang dengan jurus pemusnahan dunia. Pada saat yang sama, Zhang Sheng juga melepaskan jurus pamungkas naga melahap tunjuk. Keduanya menyerang bersamaan dengan kekuatan garis keturunan penuh, mengurung Lu Ming dari dua arah dengan tekanan yang mampu menghancurkan segalanya. Di mata penonton, inilah serangan gabungan terkuat generasi muda wilayah itu. Banyak yang yakin Lu Ming akan terpukul mundur bahkan bila tidak terluka parah. Namun Lu Ming hanya melompat tinggi ke udara, seolah menghindari serangan. Qiu Changkong dan Zhang Sheng segera mengubah arah dan mengejar, tidak memberi celah sedikit pun. Di udara, sebuah prasasti batu raksasa muncul di atas kepala Lu Ming. 5 lingkaran meridian perak menyala lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Aura yang terpancar memperlihatkan bahwa kultivasinya hanya puncak alam leluhur bela diri tingkat 8 dengan garis keturunan raja tingkat 5. Melihat itu, sebagian penonton kembali mencemooh, mengira tendangan sebelumnya hanya kebetulan. Namun Lu Ming tetap tenang. Saat dua serangan mendekat, ia kembali melangkah di udara. Langkah pertama 9 naga menginjak surga kembali turun. Qiu Changkong dan Zhang Sheng memecahkannya dengan kekuatan penuh. Namun pada saat yang sama, Lu Ming melangkah lagi. Langkah kedua bertumpuk di atas langkah pertama, melipat gandakan tekanan secara drastis hingga setara teknik tingkat langit. Langit dan bumi bergetar seperti naga sejati melintas. Gelombang kekuatan yang tak tertahankan runtuh ke bawah. Serangan Qiu Changkong dan Zhang Sheng hancur seketika. Tubuh mereka terguncang keras, seolah dihantam gunung purba, lalu jatuh ke arena dengan dentuman besar. Wajah keduanya pucat dan napas mereka kacau. Seluruh arena terdiam sebelum napas-napas tertahan terdengar serempak. Semua orang menatap pemuda di langit dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Dalam satu gerakan, Lu Ming menekan serangan gabungan dua jenius terkuat dan bahkan unggul mutlak. Kenyataan itu mengguncang pemahaman semua orang tentang kekuatan generasi muda. Zhang Sheng adalah puncak tingkat 9 dan jenius yang melampaui batas 4 tingkat pertempuran. Secara keseluruhan, ia setara lebih dari 5 tingkat di atas leluhur bela diri biasa tingkat 8. Namun Lu Ming tetap menekannya. Ini berarti potensi tempurnya telah mencapai tingkat 6 pertempuran, sesuatu yang hampir tak pernah terdengar. Para jenius yang sebelumnya mengejek Lu Ming kini pucat dan menunduk malu. Mereka menyadari bahwa bila Lu Ming benar-benar bertarung sejak awal, mereka akan tersingkir dengan mudah. Di sisi tetua, tubuh Lu Xiu gemetar karena kegembiraan.
Ia baru menyadari bahwa pemuda dari pegunungan Kaisar Awan itu adalah jenius langka yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. Bahkan pelindung parubaya di langit pun memperlihatkan keterkejutan mendalam dan kegembiraan. Ia menyadari bahwa dalam seleksi kali ini akhirnya muncul seorang jenius sejati yang melampaui generasi. Di arena, Qiu Changkong meraung tidak percaya, sulit menerima kenyataan bahwa Lu Ming jauh melampaui dirinya. Mata Zhang Sheng juga dipenuhi keterkejutan yang sama. Kedua jenius yang sebelumnya memandang rendah kini menghadapi kenyataan bahwa mereka berdiri di hadapan sosok yang jauh lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan.